Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang wasiat terakhir Nyai Suminah. Wasiat arwah yang terabaikan. Langit kertaningrum, diselimuti awan kelabu sejak pagi. Angin berembus pelan, namun dinginnya menusuk tulang. Aroma tanah basah dan kemenyan menggantung di udara, membuat siapapun yang menghirupnya merasa seolah sedang dipantau oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak kabar kematian Nyai Suminah menyebar ke seluruh desa, banyak warga memilih berdiam diri di rumah. Hanya sedikit yang datang ke pemakamannya. Mereka yang hadir pun melangkah ragu, dengan mata penuh waspada. Nyai Suminah bukan orang sembarangan. Ia adalah penjaga warisan leluhur, dukun tua yang menyimpan banyak rahasia. Sebagian mengaguminya, sebagian takut padanya, dan sebagian lagi tak berani menyebut namanya di malam hari. Meski tubuhnya telah terbujur kaku dalam-dalam di tanah merah yang masih lembab, tak ada yang benar-benar yakin bahwa ia telah pergi. Prosesi pemakaman berlangsung cepat, nyaris tanpa isak tangis. Beberapa kerabat berdiri membisu, lebih sibuk memeriksa satu sama lain daripada mendoakan. Di antara mereka tampak anak sulung Nyai Sukardi, duduk diam memandangi rumah tua dari kejauhan. Rumah panggung kayu jati yang sudah mulai lapuk itu tampak seperti makhluk hidup. Diam, tapi terasa menatap balik siapapun yang melihatnya. Di dalam rumah, tepat di ruang tengah, ada sebuah meja altar tua yang ditutupi kain merah kusam. Di atasnya terletak sebuah kotak kayu kecil, gelap warnanya, dilapisi debu dan daun bunga kering. Itu adalah wasiat Nyai Suminah, ditulis sendiri olehnya beberapa hari sebelum ajal menjemput, menggunakan aksara Jawa kuno di atas daun lontar yang usianya lebih tua dari rumah itu sendiri. Namun tak seorang pun mendekat, bahkan Sukardi yang diberi tanggung jawab menjaga kotak itu hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke emas-emas kecil yang ada di laci kamar Nyai. Saudara-saudaranya sudah membahas warisan sejak malam sebelum pemakaman. Rumah tua itu, sawah seluas 2 hektar di barat desa, dan cincin batu hijau yang dulu selalu dipakai Nyai. Semua menjadi topik utama. Wasiat itu hanya dianggap formalitas, peninggalan orang tua yang tak lagi penting. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa sejak jenazah diturunkan ke liang, suara-suara samar mulai terdengar di dalam rumah. Langkah kaki ringan di lantai papan, suara kursi bergeser pelan, gorden yang berkibar meski jendela tertutup rapat. Angin malam membawa bisikan yang memanggil nama-nama lama, nama-nama yang sudah tak disebutkan selama puluhan tahun. Seorang warga desa yang ikut membantu menggali kuburan Pak Temu menolak masuk ke rumah setelah memandangi jendela kamar Nyai. Ia bersumpah melihat sosok wanita tua dengan mata putih berdiri di balik tirai. Padahal kamar itu telah dikunci sejak jenazah diangkat keluar. Tidak semua arwah langsung pergi, bisiknya lirih kepada tetangga yang menemaninya. Apalagi arwah yang meninggalkan janji. Sementara itu di luar rumah, langit yang sejak pagi hanya mendung mulai bergemuruh. Tapi hujan tetap tak turun, hanya angin yang makin dingin dan udara yang makin berat. Ada sesuatu yang tertahan, seolah dunia sendiri sedang menahan napas, dan di dalam rumah wasiat itu tetap diam, tertutup, tak tersentuh. Tapi daun lontar di dalamnya, yang seharusnya kering dan mati, mulai menggeliat perlahan, seolah hidup kembali. Arwah Nyai Suminah memang sudah tak berbicara, tapi ia belum selesai. Kotak kayu itu masih berada di tempat yang sama. Di atas meja altar, dikelilingi kelopak bunga melati yang mulai mengering dan batang dupa yang tinggal abu. Di dalamnya, terlipat rapi, tersimpan selembar daun lontar berusia ratusan tahun, ditulis dengan aksara Jawa kuno yang rumit dan berliku. Tapi lebih dari sekadar tulisan, daun lontar itu menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap dan lebih hidup dari yang bisa dipahami oleh orang biasa. Dari luar, kotaknya tampak sederhana, hanya sekotak kayu jati berukir motif sulur. Tapi jika diperhatikan lebih saksama, ukirannya membentuk pola melingkar
seperti pusaran, seakan menarik pandangan siapapun yang menatapnya terlalu lama. Di setiap sudutnya, ada garis samar menyerupai wajah manusia yang tak selesai diukir. Wajah-wajah itu tak pernah serupa saat dilihat dua kali. Pada malam kedua setelah pemakaman, Sukardi yang merasa paling berhak atas harta peninggalan ibunya, memberanikan diri untuk membuka kotak itu. Bukan karena ingin tahu isi wasiat, tetapi karena mendengar desas-desus bahwa daun lontar kuno bisa dijual mahal ke kolektor barang antik. Ia masuk ke ruang tengah sendirian, membawa senter dan segelas kopi yang kini sudah tinggal ampas. Suara detak jam dinding terdengar seperti gema di tengah keheningan malam. Ketika jemarinya menyentuh permukaan kotak itu, udara di sekitarnya terasa berubah. Sejuk yang aneh merayap dari lantai hingga ke tengkuk. Lampu gantung berayun pelan meski tak ada angin. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Pelan-pelan, ia membuka tutup kotaknya. Engselnya mengeluarkan suara berdecit lirih seperti erangan. Di dalamnya, terhampar selembar lontar dengan tulisan hitam keunguan. Masih utuh, masih tajam, seolah baru ditulis kemarin. Tapi begitu tutup kotak terbuka penuh, senter Sukardi mendadak mati. Cahaya ruangan meredup, dan dari sela dinding terdengar suara bisikan terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. Ia tersentak mundur, napasnya memburu. Ketika ia menatap kotak itu lagi, daun lontarnya bergerak sedikit seperti tersentuh angin padahal semua jendela tertutup. Di tengah kepanikan yang mulai menjalar, Sukardi mencoba menenangkan diri. Ini cuma sugesti, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengambil lontar itu dan hendak membacanya, namun huruf-huruf di atasnya tampak mengalir, berubah, membentuk pola baru, seakan menolak untuk dimengerti. Lalu, dalam sekejap, dari balik tulisan yang tadinya samar, muncul satu kalimat yang terbaca sangat jelas. Sing langgar wasiat iki, bakal ditarik balik. Yang artinya, barang siapa melanggar wasiat ini, akan ditarik kembali. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar Nyai yang terkunci selama ini terbuka sendiri dengan suara krek panjang yang memecah sunyi. Dari dalam, aroma dupa yang kuat menyembur keluar. Seiring itu, terdengar suara langkah kaki. Lambat, berat, seperti orang tua yang sedang berjalan sambil menyeret kakinya. Sukardi menoleh dengan tubuh kaku. Tidak ada siapa-siapa di lorong itu, tapi suara itu jelas semakin dekat. Terdorong rasa takut dan penasaran, ia menaruh kembali lontar ke dalam kotak dan buru-buru menutupnya. Namun saat hendak berlari keluar, ia mendapati bahwa pintu rumah sudah terkunci. Semua jendela tertutup rapat dan udara di dalam ruangan mendadak berubah menjadi sesak. Dari dinding ruang tengah, perlahan muncul bayangan hitam, memanjang, membentuk sosok kurus tinggi dengan mata berlubang dalam, mengarah langsung ke tempat kotak kayu diletakkan. Ndak, salah buka. Sukardi bergumam, namun bayangan itu tidak berhenti. Seketika, semua lampu padam. Suara-suara dari masa lalu seakan bangkit. Tawa cekikikan anak kecil, jeritan perempuan, suara orang membaca mantra dalam bahasa yang sudah lama mati. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara Nyai Suminah, jelas dan dingin, bergema di seluruh ruangan. Kowe lali opo sing, wis dijanji saiki wektu tak tagih. Yang artinya kau lupa apa yang telah dijanjikan, kini waktuku menagih. Pagi harinya warga menemukan Sukardi duduk kaku di ruang tengah. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong, bibirnya menyebut nama-nama yang tak dikenal. Di pangkuannya kotak kayu tertutup rapi, tapi daun lontarnya telah berubah warna. Tidak lagi coklat tua, kini hitam legam, seperti arang yang baru terbakar. Dan dari luar rumah, jika malam cukup sunyi, beberapa warga bersumpah masih bisa mendengar suara langkah kaki dari dalam. Langkah berat, lambat, dan tak pernah berhenti. 3 hari telah berlalu sejak tubuh Nyai Suminah dikebumikan. Namun, alih-alih ketenangan,
rumah tua itu malah semakin larut dalam keganjilan. Keluarga besar yang semula berencana hanya bermalam beberapa hari kini mulai cemas. Tapi mereka masih menolak mengakui bahwa ada yang tidak beres, meski tanda-tandanya semakin sulit diabaikan. Malam itu, menjelang dini hari, cucu bungsu Nyai, Raffi, menghilang dari kamar. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu ditemukan oleh tetangga berjalan sendirian telanjang kaki menuju sumur tua di belakang rumah. Matanya kosong, tubuhnya dingin, dan mulutnya terus menggumam, pelan namun jelas. Beberapa nama keluar dari mulut mungilnya, Sri Wirasati, Rakai Jaya, Nyi Reksaningrum. Nama-nama yang bahkan tidak dikenal oleh keluarga mereka. Ketika dibawa kembali ke dalam rumah, Raffi tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk ke langit-langit ruang, tamu, dan memekik. Ada perempuan rambutnya panjang. Dia berdiri di atas. Tak seorang pun melihat apa yang dimaksud. Tapi bau anyir seperti darah dan dupa terbakar perlahan menyusup ke hidung mereka. Malam itu, semua lampu padam secara serentak. Bukan karena listrik padam, karena tetangga masih terang benderang. Di dalam rumah Nyai, hanya kegelapan pekat. Pintu kamar Nyai, yang sebelumnya terkunci dengan gembok tua, berderit terbuka. Sukma, adik Sukardi yang semula menginap di kamar sebelah, bersumpah melihat bayangan menyilang di depan pintu. Sosok tinggi berjubah lusuh, rambutnya menjuntai dan kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Sukma segera mengunci diri di kamar. Tapi dari balik cermin kecil di mejanya, ia melihat pantulan yang tak sesuai dengan kenyataan. Di cermin itu, ruang belakang terlihat seperti berkabut, dan sosok perempuan tua berdiri, diam sambil menunjuk ke arah lemari tua. Saat ia menoleh ke arah asli, ruangan kosong. Namun cermin tetap menunjukkan bayangan yang sama. Keesokan paginya, Raffi demam tinggi. Tubuhnya lemah, dan matanya memerah seperti habis menangis semalaman. Namun ia tak mengingat apapun. Ketika ditanya tentang kejadian di sumur, ia hanya menjawab, "Aku disuruh ibu tua itu." Dia bilang, "Semua harus dibaca. Kalau tidak, nanti semua rumah tenggelam." Ucapan polos itu membuat bulu kuduk Sukma berdiri. Ia memutuskan mencari tahu lebih banyak. Diam-diam, ia kembali membuka kotak kayu tempat wasiat disimpan. Kali ini, daun lontar itu menunjukkan tulisan yang berbeda dari sebelumnya. Seolah setiap kali dibuka isi pesan berubah, mengungkapkan bagian baru dari peringatan yang ditinggalkan Nyai Sumina. Kali ini bagian yang terbaca tertulis, "Sedulur papat 5 pancer yen kahanan ora seimbang, bakal ono sing dijupuk. 4. Saudara dalam satu tubuh. Jika keseimbangan terganggu akan ada yang diambil." Sukma tak memahami sepenuhnya, namun kata-kata itu membekas dalam pikirannya. Ia mulai mengingat sesuatu yang pernah didengar semasa kecil, tentang konsep Jawa kuno yang menyebut manusia terdiri dari 5 unsur saudara spiritual. Dan jika salah satunya terganggu, jiwa manusia menjadi tak utuh. Dan malam-malam selanjutnya, jiwa mereka satu persatu mulai terganggu. Anak kedua Nyai, Lastri, mulai mengigau keras di malam hari. Ia menyebut-sebut nama kuda jantan hitam dan sumur yang pernah ditutup. Karena bunyinya tak pernah berhenti bergema meski kering. Ia bangun dengan luka cakaran di tangannya, seolah berusaha keluar dari sesuatu dalam mimpi. Di dapur, suara ulekan batu terdengar sendiri padahal tak ada siapapun di sana. Pada malam kelima, kaca jendela retak tanpa sebab. Di kamar mandi, air keran mengucur sendiri dan menulis huruf-huruf di lantai basah yang sulit dihapus. Ketika salah satu menantu membaca huruf-huruf itu dengan suara lirih, seluruh lampu di rumah berpendar sesaat, dan pintu depan terbuka sendiri, seakan mengundang atau membiarkan sesuatu masuk. Bau dupa semakin sering tercium di tempat-tempat yang tak masuk akal. Bahkan di lemari pendingin yang kini mulai menyimpan bukan hanya makanan, tapi hawa dingin yang menusuk seperti kuburan. Sukma mencatat semua kejadian ini, semakin yakin bahwa wasiat itu bukan sekadar pesan, tapi sebuah segel. Dan kini, segel itu mulai longgar. Namun masih tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Mereka lebih memilih menganggap semua ini sebagai stres atau paranoia akibat duka. Hanya Sukma yang terus mencari. Ia mulai membaca ulang buku-buku tua milik Nyai. Dan di salah satu halaman yang tersembunyi, ia menemukan gambar yang membuatnya tercekat. Simbol dari daun lontar diapit 4 titik hitam.
dan satu mata terbuka di tengah. Sebuah kalimat menyertainya, sing ngerti bakal ngampet, sing ora ngerti bakal dipasrahke, yang artinya, yang mengerti akan menahan, yang tak mengerti akan diserahkan. Sukma tahu, waktu mereka tak banyak. Rumah ini bukan lagi sekadar rumah. Ia menjadi ruang antara, tempat batas dunia mulai kabur. Dan siapapun yang masih menolak percaya, akan menjadi korban berikutnya. Rumah warisan Nyai Suminah yang dulu berdiri tenang di tengah hijaunya Kertaningrum, kini berubah menjadi panggung bisu bagi konflik yang tak lagi bisa ditutupi. Hari demi hari, suara tangis dan doa digantikan oleh teriakan, bantingan pintu, dan bisik-bisik penuh prasangka. Para anak dan menantu saling mencurigai, saling menghitung, dan saling berebut. Warisan menjadi bahan bakar perpecahan. Sukardi bersikeras menjual rumah tua itu, berdalih bahwa tempat itu terlalu besar dan terlalu tua untuk dirawat. Lastri menuntut bagian tanah sawah di pinggir sungai, sementara Bagas, menantu paling muda, diam-diam sudah membawa cincin dan gelang emas milik Nyai ke tukang lebur emas di kota. Mereka tak pernah benar-benar membicarakan wasiat. Bahkan kotak kayu itu kini disimpan di lemari belakang, dilupakan, atau sengaja dihindari. Sukma, satu-satunya yang masih mencoba mengingat pesan Nyai, merasa tenggelam dalam lautan keserakahan. Kata-katanya ditertawakan ketika ia memperingatkan tentang tanda-tanda, tentang kata-kata Jawa kuno yang muncul di cermin dan suara bisikan di malam hari. Mereka menyebutnya terlalu larut dalam duka. Namun malam itu, semua berubah. Seseorang meninggal, tanpa suara, tanpa peringatan. Bagas, si menantu yang telah melebur emas, ditemukan tak bernyawa di kamar tamu. Wajahnya membiru seperti dicekik, kuku-kukunya patah akibat mencakar dinding kayu. Matanya terbuka, lebar, membeku menatap langit-langit seperti menyaksikan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Dan di atas dadanya, tergeletak selembar daun lontar, robek di bagian tengah, seperti dicabik paksa. Sukma menjerit saat menemukannya. Ia mengenali tulisan di sudut lontar itu, huruf Jawa kuno yang kini terlihat seperti tercakar, menyisakan satu kata, kutuk. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana lontar itu bisa berpindah ke kamar Bagas. Mereka mengubur tubuhnya dalam diam, tanpa upacara, tanpa doa, seperti ingin segera melupakan. Tapi rumah itu tak melupakan. Ia menyimpan setiap suara, setiap niat buruk, dan kini ia mulai mengembalikannya. Malam-malam selanjutnya berubah menjadi neraka sunyi. Jendela rumah berbunyi sendiri, bukan karena angin, tapi karena diketuk dari dalam. Di dinding kamar Lastri muncul noda hitam seperti terbakar, membentuk pola wajah. Di dapur, api kompor menyala sendiri meski gas sudah dicabut. Cermin ruang tamu berkabut setiap pukul 3 pagi, dan selalu memperlihatkan sosok Nyai berdiri di belakang siapapun yang lewat. Sukma mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat ruang tengah berubah menjadi pendapat tua, dipenuhi asap dupa dan lantunan tembang Jawa kuno. Di sana, Nyai duduk bersila, menghadap sebuah sesajen. Di sekelilingnya, 4 sosok tanpa wajah berdiri diam. Suara Nyai mengalun dalam kepala Sukma. Iki dudu urusan warisan, iki urusan janji. Sapa wae sing langgar, bakal tak tarik balik. Rogone, atine, nganti Sukmane ilang. Yang artinya, ini bukan urusan warisan, ini urusan janji. Siapapun yang melanggar akan kutarik kembali, jiwanya, hatinya, hingga raganya lenyap. Sukma terbangun dengan peluh dingin dan darah menetes dari hidungnya. Di bawah bantalnya, selembar daun lontar lain muncul, yang ini baru, tulisannya belum sepenuhnya kering. Ia menggigil, itu bukan sekadar kutukan, ini peringatan sekaligus hitungan mundur. Tapi keluarga tetap tak percaya. Bahkan setelah kejadian Bagas, mereka menyalahkan jantung, menyalahkan nasib. Emas tetap dicari, tanah tetap hendak dibagi, dan wasiat tetap diabaikan. Mereka belum tahu bahwa setiap keserakahan akan dibayar dengan jiwa. Bahwa warisan Nyai bukan sekadar harta, tapi kunci, dan kunci itu telah goyah, membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Malam ke-6, suara-suara mulai terdengar dari dalam tembok. Ratapan, tertawa pelan, jeritan seperti dari dasar sumur. Lastri melihat bayangan anak kecil berlari di lorong.
memanggilnya dengan suara yang menyerupai Raffi, padahal anak itu sedang tertidur di pelukannya, dan pintu kamar Nyai kembali terbuka. Tapi kali ini, tidak ada yang berani mendekat. Malam-malam menjadi panjang. Tidur bukan lagi tempat beristirahat, melainkan pintu menuju dunia yang menakutkan. Sebuah versi rumah tua yang membusuk, beratap bocor dan berbau tanah basah. Dalam mimpi itu, mereka semua berada di dalamnya, masing-masing dalam diam, duduk melingkar di ruang tengah, seperti terperangkap dalam sebuah ritual yang tidak mereka mengerti. Di hadapan mereka berdiri sosok perempuan tua, rambutnya panjang menyapu lantai, wajahnya tak sepenuhnya terlihat. Tapi mereka tahu, itu Nyai Sumina. Perempuan itu tidak berbicara, ia hanya menatap satu persatu. Matanya seperti mengupas nurani mereka, menelanjangi keserakahan, kedengkian, dan penyangkalan yang mereka tanam sendiri. Di dinding yang lapuk, tergantung sebuah cermin besar. Cermin itu memantulkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Kadang sosok di dalamnya tertawa saat mereka menangis. Kadang menunjukkan kejadian yang belum terjadi, teror yang menanti mereka. Setiap kali mereka terbangun, bayangan dari mimpi itu tidak benar-benar hilang. Cermin di rumah mulai menunjukkan keanehan. Bukan sekadar pantulan yang terlambat atau gelap samar, tapi tulisan samar. Seperti kabut di permukaan kaca, terbentuk dengan sendirinya. Sing ora maca, bakal ditulis nganggo getih, yang artinya, yang tak membaca akan dituliskan dengan darah. Sukma mulai mencatat setiap tulisan itu. Ia tahu ini bukan halusinasi. Huruf-huruf itu tidak bisa dihapus. Bahkan setelah digosok dengan air dan sabun, tulisan itu kembali muncul keesokan harinya, lebih jelas. Ia mencoba menerjemahkannya dengan bantuan buku-buku peninggalan Nyai dan menemukan bahwa itu adalah bagian dari mantra pengikat, perjanjian leluhur yang tidak boleh dilanggar, atau penggantinya akan ditagih dari darah keturunan. Sementara itu, bayangan mulai mengikuti mereka. Bukan hanya di malam hari, tapi siang terang pun tak lagi terasa aman. Sukardi, anak sulung yang paling keras kepala, mulai merasa diikuti saat di kebun. Bayangan hitam selalu muncul di ekor matanya. Ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia berdiri di depan cermin ruang tamu, ia melihat dirinya tidak sendiri. Ada sosok lain, seperti dirinya, tapi lebih pucat, lebih dingin, dan tersenyum. Dengan mata kosong, Sukardi mulai goyah. Ia mengunci kamar setiap malam, menempelkan doa-doa dan ayat-ayat di dinding. Tapi semua itu tak mampu menahan kehadiran itu. Suatu malam, saat hendak mencuci muka di kamar mandi, ia menatap cermin dan mendapati darah mengalir dari matanya sendiri. Ia menjerit. Tapi ketika keluarga lain datang, wajahnya bersih, cermin kering. Hanya ia yang melihatnya, atau sudah mulai melihat terlalu dalam. Raffi, si cucu bungsu, kembali bicara dalam tidurnya. Kali ini lebih jelas. Ia menyebut satu nama yang belum pernah mereka dengar. Kamajaya, penjaga gerbang. Sukma mencari nama itu dalam naskah lontar yang ia salin. Dan di halaman terakhir yang nyaris rapuh tertulis sebuah larangan. Kamajaya dudu dewa katresnan, nanging jin sakagalur. Alit. Yen diundang tanpa perjanjian bakal ngerebut papan lan nyawa. Yang artinya, Kamajaya bukan dewa cinta, tapi jin dari garis kecil. Jika dipanggil tanpa perjanjian, ia akan mengambil tempat dan nyawa. Sukma tahu ini bukan mimpi biasa. Seseorang dari leluhur mereka, mungkin bahkan Nyai sendiri, telah membuat perjanjian yang tidak selesai. Wasiat itu adalah segelnya. Dan kini karena mereka menolak membacanya, isinya mulai menuntut ruang sendiri. Lewat mimpi, lewat cermin, lewat tubuh mereka. Lastri mulai berjalan sambil tidur. Dalam rekaman CCTV yang diam-diam dipasang oleh salah satu keponakan, terlihat Lastri berdiri diam di depan cermin selama 2 jam. Matanya tertutup tapi bibirnya menggumamkan sesuatu. Ketika ditelusuri lebih lanjut, suara itu terekam samar sebagai tembang lirih, tembang duka Jawa kuno yang biasa dinyanyikan dalam ritual penjemputan arwah. Mereka semakin takut, tapi tidak tahu harus berbuat apa.
membaca wasiat, terlambat pikir mereka. Cermin-cermin di rumah ditutup dengan kain putih. Tapi justru setelah itu mereka mulai bermimpi terperangkap di dalam cermin, berteriak meminta dikeluarkan, sementara tubuh mereka di luar hanya tersenyum dalam tidur. Kini ketakutan tidak lagi datang dari luar, ia tumbuh dari dalam diri mereka. Rasa bersalah, penolakan, dan warisan darah yang mulai menagih balas. Malam telah menjadi musuh, matahari hanya perpanjangan waktu untuk menunggu kegelapan datang kembali. Dalam rumah besar yang kini sunyi seperti kuburan hidup, suara-suara mulai muncul, pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat jantung berdegup tak karuan. Itu bukan suara angin, bukan pula tikus atau kayu tua yang retak. Dari balik lantai papan yang dulu hangat, kini terdengar ketukan, teratur seperti langkah kaki, atau jari-jari yang menuntut dilepaskan. Ketukan itu berpindah-pindah, kadang dari sudut ruang tamu, kadang dari bawah kamar tidur, dan paling sering dari sumur tua di belakang rumah. Sumur itu, yang dulu tertutup rapat oleh papan dan batu, kini terlihat berbeda. Lembab, basah. Aroma tanah dan bunga layu menyebar dari sana setiap kali angin lewat. Sukma merasa seperti sedang diawasi. Suatu malam ia berdiri dekat sumur saat mendengar gumaman lirih, bahasa Jawa kuno yang nyaris seperti tembang. Wektumu wes entek, turunku kudu bali, yang artinya waktumu sudah habis, keturunanku harus kembali. Ketika Sukma mendekat, air sumur tiba-tiba bergelombang meski tak ada angin. Bayangan Nyai terlihat di permukaannya, mata tertutup tapi bibir bergerak cepat seakan sedang membaca mantra. Sukma mundur dengan napas tertahan, merasa tubuhnya membeku. Ketakutan berubah menjadi kepanikan ketika Andra, salah satu keponakan, yang tinggal di rumah sejak kematian Bagas, mulai mendengar suara-suara memanggilnya dari bawah tempat tidur. Ia yakin itu bukan halusinasi. Malam-malamnya diwarnai bisikan yang mengucapkan namanya, mengulang-ulang hingga ia tidak tahan. Dalam keputusasaan dan rasa takut yang membakar, Andra mengambil tindakan. Ia mengumpulkan pakaian-pakaian tua, beberapa perabot kayu dan, tanpa mengatakan apa-apa, menyiramnya dengan bensin. Ia membakar sebagian isi rumah, kamar Nyai, lemari tempat lontar disimpan, kursi tua, bahkan foto-foto keluarga. Api membesar dengan cepat, namun saat api menjilat dinding ruang tamu, bentuk mulai muncul dari arang dan asap. Wajah Nyai Suminah, terpampang jelas, menatap lurus ke mata mereka yang menonton dalam ketakutan. Bibirnya melengkung dalam senyum penuh luka. Lastri menjerit jatuh pingsan. Sukma hanya berdiri kaku, tidak mampu berpaling. Esok harinya tak ada tanda Andra. Ia lenyap seperti ditelan bumi. Di tempat terakhir ia terlihat, hanya ada bekas jejak kaki penuh lumpur menuju arah sumur dan satu lembar daun lontar yang nyaris hangus tapi masih bisa dibaca. Tulisannya berubah. Kali ini tidak dalam bahasa Jawa kuno tapi dalam bahasa mereka. Yang melanggar akan ditarik kembali ke akar. Setelah Andra, giliran Lastri. Ia mulai bicara sendiri, meracau dalam bahasa tak dikenal. Tubuhnya mengurus, matanya kosong, dan ia terus menggambar simbol-simbol aneh dengan darah haid yang ia kumpulkan di dinding kamar. Ketika Sukma mencoba menolong, Lastri menggeram dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Sampeyan kabeh wis nyepelake janji leluhur. Aku teka, nggawa kabar saka ngisor lemah. Kalian semua telah mengkhianati janji leluhur. Aku datang, membawa kabar dari dalam tanah. Malam berikutnya, Lastri hilang. Lagi-lagi, tak ada jejak kecuali lumpur dan daun lontar. Kali ini, daun itu penuh dengan tanda tangan leluhur. Sukma mulai menyadari, daun lontar bukan sekadar surat, tapi kontrak. Wasiat itu bukan peringatan, melainkan perjanjian tertulis yang harus diselesaikan. Mereka yang mengabaikan akan dianggap menolak warisan darah dan akan dikembalikan ke tanah secara harfiah. Sukma memandangi rumah yang kini semakin kosong, semakin gelap. Hanya ia yang tersisa. Ia yang sejak awal mencoba memahami, mencoba memperingatkan, tapi kini ia sendiri. Ketukan dari bawah lantai semakin keras. Air dari sumur perlahan naik tanpa sebab.
Dan cermin di kamar kembali menunjukkan pantulan Nyai Suminah. Tapi kali ini, Nyai tidak sendiri. Ada sosok lain di belakangnya. Berwajah, rusak, berkulit lumpur, berbisik, "Sukma, waktumu meh entek," yang artinya, "Sukma, waktumu hampir habis." Angin malam di desa Kertaningrum tak lagi terasa sejuk. Udara seperti dipenuhi bisikan, dan setiap suara dari dalam rumah tua kini terdengar seperti panggilan terakhir. Suasana semakin mencekam. Setiap sudut rumah membawa kenangan yang tak ingin diingat. Setiap cermin menyimpan ancaman yang tak bisa ditebak. Akhirnya, ketika hanya tersisa suara dan bayangan, Sukardi, anak sulung yang selama ini menolak, menyangkal, dan menghindar, mengakui ketakutannya. Rasa bersalah yang selama ini ia anggap tak penting kini berubah menjadi beban yang menindih pikirannya setiap malam. Ia memutuskan, wasiat harus dibuka. Bersama Sukma, ia membawa kotak kayu itu ke rumah dukun sepuh di pinggir desa, Mbah Ragil. Perempuan renta dengan mata berkabut yang dikenal sebagai penjaga batas antara dunia nyata dan gaib. Rumahnya penuh dupa dan anyaman janur. Suasananya dingin meski tanpa angin. Tanpa banyak bicara, Mbah Ragil membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Dan selembar demi selembar daun lontar tua dikeluarkan hati-hati. "Ini bukan sekadar wasiat," ucap Mbah Ragil pelan, suaranya berat, seperti menggali dari dalam tanah. "Ini perjanjian." Tulisan di lontar itu ternyata memuat sumpah leluhur yang dibuat puluhan tahun silam oleh Nyai Suminah. Dalam keputusasaan menyelamatkan tanah dan keturunannya dari kehancuran spiritual, Nyai membuat perjanjian dengan makhluk penjaga tanah leluhur, Kamajaya, bukan dewa cinta, tetapi roh penjaga batas dunia. Roh itu memberi perlindungan, kekuatan, dan kesuburan. Dengan syarat, setiap generasi harus menyelenggarakan ritual pemulihan, sebuah upacara pengikat perjanjian ulang yang dilakukan setiap 33 tahun. Namun sesuatu terjadi. 33 tahun lalu, ritual gagal dilakukan karena suami Nyai meninggal secara mendadak. Nyai memilih memikul semua beban itu sendiri, menanggung kutukan dan menjaga segel dunia gaib tetap tertutup. Selama bertahun-tahun, ia menjaga cermin, daun lontar, dupa, dan semua benda warisan itu dengan setia, tanpa pernah memberitahu anak-anaknya. Ia takut mereka menolak. Dan kini, kata Mbah Ragil sambil menatap Sukardi dengan sorot mata kosong, saat Nyai telah tiada, segel itu terbuka. Kamajaya menagih janji. Ia tidak peduli pada alasan atau ketidaktahuan. Yang dia tahu, perjanjian dilanggar. Sukma menggenggam tangan pamannya yang dingin. Di luar rumah Mbah Ragil, suara angin seperti berisi ratapan. Di kejauhan dari arah rumah tua terdengar denting genteng pecah dan suara pintu terbuka sendiri. Kalau tidak dilakukan ritualnya, Mbah Ragil melanjutkan dengan suara rendah. Darah keturunan akan dibayar sebagai ganti, satu persatu, sampai tinggal yang bersedia mengikat janji ulang. Ritual itu, seperti yang tertulis di akhir lontar, harus dilakukan di petilasan leluhur di tengah hutan larangan, tempat pertama kali Nyai melakukan pemanggilan. Butuh 4 unsur: air dari sumur leluhur, darah keturunan, dupa dari kayu langka, dan bayangan dari cermin Nyai. Keempatnya harus dipersembahkan bersamaan, dibacakan mantra pengikat, dan dipenuhi dengan satu syarat terakhir: seseorang harus menjadi penjaga baru. Seseorang harus menggantikan posisi Nyai. Mbah Ragil menutup lontar perlahan. Ini bukan cerita orang tua. Ini bukan sekadar mistik. Ini adalah sejarah darah kalian. Dan sekarang, tinggal 1 malam tersisa sebelum segel benar-benar pecah. Sukardi pucat, tapi matanya tak lagi keras kepala. Ia tahu tak ada waktu lagi untuk menyangkal. Malam itu mereka kembali ke rumah tua. Cermin yang dulu ditutup kini dibuka. Dupa dinyalakan kembali. Sumur dibuka dan airnya diambil dalam kendi tanah. Sukma menggambar simbol-simbol dari lontar di lantai dengan kapur dan arang. Sementara Mbah Ragil bersiap di luar dengan janur, ayam hitam, dan kain kafan. Tapi saat tengah malam tiba, cermin mulai bergetar, lantai rumah berderak, dan dari dalam tanah, suara mengetuk semakin keras. Tidak lagi seperti jari, tapi seperti kuku. Sesuatu ingin keluar, dan waktu mereka hampir habis.
Penebusan yang terlambat. Langit malam di atas hutan larangan tampak seolah menelan cahaya. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya hitam pekat, seakan dunia telah memalingkan wajahnya dari tempat itu. Di tengah lingkaran janur dan garis tanah merah, api dupa menari dihembus angin yang datang entah dari mana. Bau darah, kemenyan dan tanah basah bercampur membentuk aroma yang membuat dada sesak. Sukardi berdiri di tepi lingkaran, tubuhnya gemetar. Sukma memegang kendi berisi air sumur. Matanya tak pernah lepas dari bayangan yang bergerak di balik pepohonan. Mbah Ragil duduk bersila di tengah. Wajahnya menua lebih dari biasanya. Mulutnya bergetar mengucap mantra dalam bahasa kuno yang telah lama hilang dari percakapan manusia. Cermin warisan Nyai diletakkan di tanah, menatap langit gelap. Cermin itu bergetar pelan, kemudian retak sedikit demi sedikit, namun tidak pecah. Seolah menahan sesuatu dari balik permukaannya. Ketika ayam hitam dikorbankan dan darahnya menetes ke tanah, suara dari bawah bumi mulai terdengar. Bukan lagi ketukan, tapi raungan. Dan dari celah-celah akar pohon beringin tua di petilasan, muncul kabut hitam pekat yang bergerak seperti makhluk hidup, menyusuri tanah, dan memeluk kaki siapapun yang berdiri terlalu dekat. Lalu, ia muncul, Kamajaya. Bukan makhluk yang pernah dibayangkan manusia. Sosoknya bukan wujud melainkan kegelapan yang memiliki mata. Mata yang menyala seperti bara. Mata yang mengenal setiap wajah di sana. Ia tidak bicara, tidak perlu. Hadirnya adalah pengetahuan, ketakutan, dan keputusan dalam satu napas. Satu persatu, nama-nama dipanggil. Sukardi menjerit ketika tubuhnya membeku, matanya kosong. Dan dari mulutnya keluar uap dingin seperti embun kematian. Tubuhnya roboh pelan, seolah beban hidup dan beban kutukan akhirnya memutuskan ia cukup. Sukma menangis, lututnya jatuh ke tanah, tapi ia tahu semuanya telah terlambat. Dari balik pohon seseorang melangkah keluar. Laras, cucu sulung Nyai yang selama ini jarang disebut, jarang dilihat. Gadis remaja, pendiam, yang sejak kecil diasuh langsung oleh Nyai. Diajari bahasa leluhur, diberi pemahaman tentang dunia lain. Ia berdiri di hadapan Kamajaya tanpa takut. Matanya merah oleh tangis tapi tubuhnya tegak. "Aku ngerti, Mbah," ucap Laras. Suaranya nyaring tapi tenang. "Wektune wis entek nanging janji kudu ditebus." "Aku mengerti, Nenek. Waktunya memang habis tapi janji harus ditebus." Kamajaya mendekat, kabutnya menyelimuti Laras. Tapi ia tidak roboh. Malah sebaliknya, tubuhnya bersinar redup seperti nyala dupa di tengah gelap. Daun lontar di tangannya terbuka, dan dengan suara pelan, ia membacakan isi wasiat. Kata demi kata, seperti menyulam kembali kain yang sudah robek. Mbah Ragil menunduk dalam, seolah tahu, inilah saat pemindahan. Laras menjadi penjaga baru. Ketika ritual selesai, Kamajaya memudar ke dalam tanah, membawa serta roh-roh yang telah diklaim. Api dupa padam sendiri. Cermin retak menjadi utuh kembali, namun kini pantulannya tak lagi jujur. Dalam pantulan cermin rumah tua, Nyai Suminah berdiri di belakang Laras, tak bicara, hanya tersenyum tipis, seperti menyetujui pilihan yang dibuat cucunya. Sejak malam itu, rumah tua tak pernah lagi dijual. Tanah leluhur dibiarkan seperti semula. Setiap hari Jumat Kliwon, asap dupa menyala dari ruang tengah. Cermin selalu diselubungi kain putih kecuali saat bulan mati. Laras tinggal sendiri di rumah itu, menyendiri, menjaga. Orang-orang desa kadang melihat bayangan Nyai berjalan di teras saat malam larut. Kadang di dapur, kadang mengelus cermin dari sisi yang lain. Entah menjaga atau menunggu. Dan wasiat itu masih ada. Tersimpan dalam kotak kayu. Bukan lagi ancaman, tapi pengingat bahwa antara dunia ini dan dunia yang satu lagi, selalu ada janji yang tak boleh dilupakan.